Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali, harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang kesempurnaan, perfection. Seringkali kita berpikir hidup itu harus sempurna. Itulah yang kita pikirkan sebagai seorang perfeksionis. Maka kemudian kita mikirkan apa yang menjadi pendapat orang lain, kemudian bagaimana kita harus bersikap, dan bagaimana kita harus menyesuaikan diri supaya dianggap sempurna. Kita mikir bagaimana supaya tidak gagal, bagaimana kita harus selalu berhasil. Tentu itu melelahkan, karena kemudian kita menuntut diri sendiri, seringkali menuntut diri sendiri secara tidak realistis. Dan kemudian kita menjadi frustrasi atau lelah. Padahal sebetulnya hidup itu ya tentang bagaimana kita mengalami kehidupan ini, belajar dan terus bertumbuh. Itu yang penting. Seperti anak kecil. Anak kecil itu ketika belajar jalan, dia mengalami juga jatuh, bangun lagi, tertatih-tatih, jatuh lagi, bangun. Tetapi dia tidak menghakimi diri sendiri. Sebuah proses yang biasa. Namun ketika kita menjadi dewasa, kita justru menghakimi diri sendiri. Seringkali ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu, kita menganggap diri kita itu gagal. Kita juga terus-menerus memikirkan apa pendapat orang lain. Dan kemudian kita menjadi khawatir, menjadi gelisah, dan malah kemudian tidak bertumbuh, menjadi lelah. Padahal hidup itu ya mengalami saja. Ada banyak hal tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya. Dan memang intinya kita harus mengalaminya. Tapi kalau ketika kita memikirkan apa pendapat orang, bagaimana harus berhasil supaya tidak gagal, kita kemudian justru tidak mengalami kehidupan sepenuhnya. Dan pada waktu itu justru kita kehilangan banyak hal. Belajar itu, menjadi bijaksana itu, tidak harus berguru kepada seseorang. Cukup hidup dengan sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Pada waktu itulah kita bisa memperhatikan bahwa alam ini, peristiwa-peristiwa, mengajarkan banyak hal terhadap kita. Kita belajar kesabaran dari benih yang tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Kita bisa belajar menjadi tenang, seperti pohon yang terus bertumbuh. Ada angin, ada hujan, ada badai, dia tetap bertumbuh. Kita bisa belajar dari langit. Langit itu adalah keluasan. Ada awan, tidak ada awan, it's okay. Dan kita bisa terus makin luas. Kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa. Antrian yang panjang mengajari kita untuk sabar, tetapi juga mengajari kita untuk slow down. Hidup itu bukan untuk cepat-cepat, tetapi untuk hadir sepenuhnya, belajar dan terus bertumbuh. Dan itu membuat kita tidak perlu menghakimi terlalu banyak, terlalu kejam. Yang penting kita bertumbuh. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Tidak harus menghakimi. Tidak harus menghakimi diri sendiri, tidak harus menghakimi orang lain. Hadir saja sepenuhnya, tidak terlalu banyak berpikir. Karena ketika hadir sepenuhnya, justru ada common sense, ada hati yang membuat pikiran kita justru lebih jernih. Dan pada waktu itu justru pengambilan keputusan lebih tepat. Berbeda kalau kita muyuk, banyak pikiran, malah kadang-kadang kalau komunikasi nggak nyambung. Itu karena tidak hadir sepenuhnya.
Padahal hidup ya hadir sepenuhnya. Satu-satunya kehidupan yang kita punya ya saat ini, sekarang ini. Yang berlalu sudah nggak ada. Yang di masa depan itu proyeksi pikiran saja. Belum tentu masa depan seperti yang kita maksud. Kita mengalami dalam banyak hal dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan justru seringkali tidak seperti yang kita rencanakan. Karena memang sebetulnya hidup ini tidak di tangan kita. Tetapi kita cenderung untuk mengendalikan. Enggak, kita enggak mampu mengendalikan kehidupan ini. Siapa kita ini? Kehidupan ini terlalu besar untuk bisa kita kendalikan. Mengendalikan nafas sendiri aja enggak bisa. Bagaimana mengendalikan kehidupan? Mengendalikan pikiran saja kadang-kadang kesulitan. Mengatur supaya lambung ini tidak bekerja, istirahat, nggak bisa. Karena dia punya sistem sendiri. Tapi kita saja yang mengklaim, ini pikiran saya, ini nafas saya, ini lambung saya, ini jantung saya. Oh, ngatur sendiri aja nggak bisa. Bagaimana itu bisa kita katakan sebagai jantung saya, nafas saya, lambung saya. Itu hanya klaim dari ego yang menganggap dia bisa mengendalikan segalanya. Padahal tidak. Kita yang dikendalikan kehidupan ini. Nafas kita, lambung kita yang harus menyesuaikan. Ketika kita berhenti melawan, mengatur kehidupan dan menyelaraskannya, hidup justru lebih menakjubkan. Matahari bersinar kita juga tidak bisa ngatur. Awan menutupi matahari kita juga tidak bisa mengatur. Hari cerah atau hujan kita nggak bisa ngatur. Kita yang harus menyesuaikan. Menerima apa adanya, mensyukuri segalanya. Dan ketika kita berhenti melawan penyelenggaraan ilahi, justru kita lebih tenang, kita bisa menghayati kehidupan dengan sepenuh hati, terus belajar dan bertumbuh. Dan itu yang penting. Dan hidup menjadi menakjubkan sekali. Karena penuh syukur, penuh sukacita, dan penuh kasih. Maka tidak ada baik, tidak ada buruk. Itu hanya penilaian manusiawi saja. Semuanya baik kalau kita selaraskan dengan kehendak Tuhan, dengan common sense, dengan hadir sepenuhnya, dengan sepenuh hati. Dan di situ kita menemukan Tuhan yang begitu bijaksana menyelenggarakan kehidupan ini. Dan betapa bersyukurnya kita boleh mengalaminya, boleh belajar, dan boleh bertumbuh. Hidup itu masalah mengalami, belajar, dan bertumbuh. Bukan berpikir. Semakin belajar, semakin hadir sepenuhnya, semakin bertumbuh, kita menjadi semakin bijaksana. Bisa menghadapi apa saja dengan sepenuh hati, dengan penuh syukur, karena yang paling penting belajar dan bertumbuh, mengalami sepenuhnya dengan rasa syukur dan sukacita. Apalagi Tuhan begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.